Masya Allah, inilah total harta dan kekayaan Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Banyak orang mengira bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang miskin sejak lahir hingga wafatnya. Faktanya, beliau adalah seorang miliarder sekaligus pembisnis ulung yang sangat mandiri secara finansial. Beliau memilih gaya hidup sederhana karena seluruh hartanya langsung habis dialokasikan untuk umat. Berdasarkan riwayat yang sahih, kekayaan Nabi Muhammad banyak yang berwujud aset produktif seperti tanah, bisnis, dan senjata taktis. Jika seluruh nilai properti, hak tanah, dan bisnisnya dihitung sebelum dibagikan, total kekayaan produktif beliau berada di kisaran lebih dari 30 miliar rupiah. Jika kita bedah isi dompet sang Nabi, daftar hartanya sangat fantastis jika dikonversikan ke nilai rupiah hari ini. Saat menikahi Khadijah saja, beliau memberikan mahar berupa 20 unta muda dan 12,5 ons emas, yang nilainya hari ini setara sekitar 2 miliar rupiah. Beliau juga memiliki tanah Fadak dan tanah Khaybar yang merupakan perkebunan kurma subur dengan estimasi valuasi tanah komersial mencapai 30 miliar rupiah. Selain itu, ada 7 kebun produktif di Madinah warisan dari seorang pendeta Yahudi bernama Mukhairik yang masuk Islam, serta aset taktis berupa baju besi, beberapa pedang terkenal, dan unta Al-Kashwa yang nilainya berkisar ratusan juta rupiah. Namun saat wafat, di rumah beliau hanya tersisa sedikit gandum dan baju besi yang masih tergadai pada seseorang demi membeli makanan keluarganya. Beliau memilih tetap hidup sederhana. Bahkan banyak harta beliau yang dihabiskan untuk berdakwah dan membantu fakir miskin. Kerajaan bisnis Nabi Muhammad ini tidak didapatkan secara instan, melainkan karena kerja keras sejak usia belia. Di masa mudanya, Nabi meniti karir sebagai buruh gembala kambing milik penduduk Makkah. Pada usia 12 tahun, beliau mulai belajar dagang ekspor-impor ke luar negeri ikut bersama pamannya ke negeri Syam. Menginjak usia 17 tahun, beliau sudah menjadi pemuda mandiri yang mengelola modalnya sendiri. Puncaknya di usia 25 tahun, beliau menjadi manajer atau semacam direktur pelaksana regional yang mengelola modal milik para investor Makkah, termasuk Siti Khadijah, dengan sistem bagi hasil yang sangat menguntungkan. Setelah menikah dengan Khadijah, bisnis perdagangan dan ekspor-impor keluarga Nabi semakin sukses. Komoditas utama yang beliau perdagangkan adalah barang-barang kebutuhan pokok premium pada masa itu, mulai dari kain sutra kualitas tinggi, pakaian jadi, rempah-rempah mahal, hasil bumi, hingga hewan ternak. Tentu Nabi Muhammad memiliki rahasia dan cara ampuh agar bisnis serta usahanya bisa sukses penuh berkah seperti ini. Yang pingin tahu rahasia dan resepnya secara lengkap, kalian bisa baca semuanya di dalam buku Bisnis Sukses Cara Nabi ini. Yang mau bukunya bisa beli lewat klik link belanja di pojok bawah video ini. Rahasia dapur atau cara bisnis ala Nabi Muhammad sangat mendobrak pasar Makkah, yang saat itu penuh dengan spekulasi, judi, dan penipuan riba. Beliau menggunakan formula 4 pilar utama. Pertama adalah transparansi tanpa batas, di mana jika barang dagangannya cacat, beliau tunjukkan cacatnya di depan pembeli. Kedua, beliau tidak mengambil untung gila-gilaan melainkan menetapkan harga wajar. Ketiga, reputasi adalah mata uang utama beliau, di mana gelar Al-Amin membuat investor berebut menyerahkan modal tanpa rasa takut ditipu. Keempat, beliau selalu menjual solusi, bukan sekadar barang, karena beliau sangat memahami kebutuhan pasar di negara tujuan, sehingga barangnya selalu habis dalam waktu singkat. Perlu diketahui bahwa harta Nabi Muhammad banyak digunakan untuk kepentingan dakwah Islam dan pertahanan Islam, seperti membiayai logistik perang, membeli senjata, dan membebaskan budak. Selain itu, digunakan juga untuk jaringan pengaman sosial seperti memberi makan ratusan tunawisma di Masjid Nabawi, serta menyantuni janda dan anak yatim, hingga untuk diplomasi internasional demi menjamu delegasi asing dari berbagai negara dengan pelayanan terbaik. Pada akhirnya, hidup sederhana adalah pilihan sadar atau gaya hidup minimalis yang beliau pilih, bukan karena garis tangan yang miskin. Nabi Muhammad memiliki prinsip bahwa dunia adalah tempat penyeberangan, bukan tujuan akhir. Beliau tidak ingin hatinya terikat pada materi yang bisa mengaburkan fokus kepemimpinannya. Dengan hidup sederhana, beliau memotong jarak psikologis dengan umatnya yang paling miskin. Beliau ingin membuktikan bahwa kehormatan seorang manusia diukur dari apa yang bisa ia berikan kepada orang lain, bukan dari apa yang berhasil ia timbun di dalam rumahnya. Ya Allah, semoga kita semua menjadi muslim yang kaya raya, serta bisa meniru kesederhanaan dan kedermawanan Nabi Muhammad. Amin.